Baik, semuanya, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, alangkah baiknya kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama, deh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi sudah absen ya, dan terdapat pada link absen yang sudah Bapak bagi di link grup WA. Oke, sebelumnya Bapak akan mungkin memperkenalkan lagi ya. Nama saya sendiri yaitu ada di akun kedua saya ini, yaitu Muhammad Rifki Sofdullah, Bapak dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Izinkan Bapak untuk share materi ya. Oke. Sebelumnya bisa di-mute terlebih dahulu ketika saya sedang menjelaskan materi. Oke, apakah materi yang Pak Sar sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, itu aku ding. Oke. Kita aku sih nulis. Sebentar. Guys. Iya. Mungkin yang lain bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, mari kita awali ya. Karena kemarin dari kelas D ini kan kemarin sudah libur 2 kali pertemuan ya. Ada tanggal 1 Muharram sama dengan tepatnya dengan 17 Agustus. Oke, Majlur. Majlur ya, Bang. Mas Fadlan bisa di-mute terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat materinya ya. Jadi hari ini kita akan membahas langsung 2 materi karena kita sudah ketinggalan dari kelas yang lain karena kemarin tabrak dengan 2 kali libur, yaitu 1 Muharram dan 17 Agustus. Oke, langsung kita bahas. Ini ada sedikit penguatan materi ya. Dari modul SKI bisa kalian lihat, perhatikan di halaman 23 sampai 35. Dan ini ringkasannya. Gitu. Peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Daulah ini didirikan mulai sekitar tahun 750 Masehi atau Hijriahnya itu 132 Hijriah. Di dalam kekuasaannya, Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode yang kurang lebih jumlah khalifah yang terdapat di Daulah Abbasiyah ini yaitu berjumlah kurang lebih ada 37 khalifah. Saking banyaknya ini ada pembagiannya, yaitu ada 5 periode. Periode pertama ini dimulai pada
130 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Oke. Kemudian periode kedua yaitu dimulai pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama karena nanti ada Turki yang kedua. Yang ketiga yaitu periode ketiganya dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Nah, ini disebut pengaruh Persia kedua, yaitu ada dinasti Buwahi yang ikut campur dalam urusan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang keempat ada periode keempat yaitu dimulai pada tahun 447 Hijriah sampai 550 Hijriah. Nah, inilah yang disebut pemerintahan yang terpengaruh oleh Turki II. Atau di sini ada dinasti Bani Saljuk karena terdapat pada wilayah Turki. Maka disebutlah pemerintahan ini yaitu terpengaruh oleh Turki. Yang terakhir ada yang kelima yaitu dimulai pada tahun 560 Hijriah sampai 565 Hijriah. Yang ini merupakan mendekati kemunduran sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dan nanti ada Daulah Umayyah II yang terdapat di Andalusia atau sekarang terkenal di negara Spanyol. Bidang-bidang yang dikuasai atau istilahnya berkembang pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya ada filsafat, ada ilmu kalam, ada ilmu kedokteran, ada ilmu kimia, ilmu hisab, hitungan, ada sejarah, ada geologi, ilmu bumi, astronomi, dan lain sebagainya. Termasuk juga ilmu keagamaan, itu ada banyak sekali. Ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan juga tasawuf. Ya. Pada periode pertama ini ada khalifah yang terkenal. Siapa? Ada yang tahu? Itu ada 3. Mungkin ada yang merespon. Ya. Ini ada pertama itu ada khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang ketiga ada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Oke, siapa itu Mas Fadlan? Oke, bagus. Fadlan dan Ashraf itu 2 ya? 2 akun berarti ya? Oke. Ini sudah. Ashraf soalnya nggak bisa sebenarnya. Nggak apa-apa. Aja. Berarti sudah masuk ada sekitar 9. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke materi kedua ya, tentang keilmuan atau tentang jasa-jasa para khalifah di periode pertama yang kiranya itu menjadi tonggak sejarah peradaban Islam kala itu, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah. Sejak awal berdirinya Daulah Abbasiyah ini sudah berusaha untuk membangkitkan peradaban baik dari keagamannya
atau keilmuan umumnya. Dari segi jasa-jasanya, ada Abu Ja'far Al-Mansur yang berhasil membangun peradaban Islam, yaitu membangun kota Baghdad sebagai mercusuar atau sebagai pusat keilmuan kala itu. Strateginya yang terkenal yaitu dia atau beliau itu berusaha menerjemahkan buku-buku ilmiah atau kesusastraan yang asalnya berbahasa asing atau di sini berbahasa Yunani. Ini bukan bahasa Yunani itu, tapi ada juga bahasa India, ada bahasa Persia, dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal adalah bahasa Yunani, karena bangsa Yunani itu kan terkenal peradabannya yang sudah maju. Maka dari itu, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berusaha untuk menerjemahkan buku-buku ilmiah dari Yunani tersebut ke dalam bahasa Arab agar bisa dipelajari oleh masyarakat Islam kala itu. Oke, maka dibuatlah kota Baghdad sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam kala itu dengan itu tadi, dengan ilmu pengetahuan. Sebab Islam maju itu dengan ilmu pengetahuannya, bukan kayak peperangan gitu, bukan. Kemudian khalifah yang kedua, maksud saya khalifah yang kedua yang istilahnya masa keemasannya itu pada khalifah yang ini, yang kedua ini, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, ini nanti cikal bakal membentuk Bait Al-Hikmah atau pusat perpustakaan yang besar yang digunakan oleh para ilmuwan, para cendekiawan Muslim untuk tadi mengembangkan ilmu pengetahuan supaya peradaban Islam bisa lebih berkembang. Kemudian lagi dikembangkan oleh putra beliau yang bernama Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ini nanti juga mendirikan sebuah gerakan yang namanya nanti Majelis Munadharah. Ini adalah tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk membahas keilmuan lagi. Maka ketika itu lahirlah banyak ilmuwan. Yang terkenal itu ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu apa? Ada yang tahu? Al-Khwarizmi ini ahli di bidang aljabar. Siapa yang tahu aljabar? Aljabar ini kan yang ada di ilmu matematika. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Jikalau tidak ada, nah nanti kemungkinan saya akan membuat kuis. Nanti bisa merespon ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jikalau masih bingung. Tidak. Beneran tidak ada?
karena kita waktunya terbatas, Ji. Mungkin sekedar informasi bahwa mungkin hari ini kalian terakhir bertemu kepada saya karena ya, sebentar lagi kakak maupun guru-guru PPL yang lain akan berakhir tugasnya. Jadi mungkin kalian bisa mengutarakan lah apa kekurangan dari kakak, atau bisa mengasih saran atau gimana. Mungkin ada yang mau mengutarakan. Sebenarnya jujur ya, kakak ini dirasa kurang lah dalam menyampaikan ataupun berkomunikasi dengan kalian ya, karena masa pandemi ini. Jujur Kak pengennya langsung bertatap muka pada kalian semuanya agar kita ya bisa ya tidak sekedar menyampaikan materi, tapi juga kita bisa berdiskusi atau diselingi dengan canda tawa ataupun yang lain. Baik, ada yang mau disampaikan dari kalian yang ikut join di sini? Kakak sungguh mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung. Itu saya sangat mengapresiasi kalian sudah berjuang sampai di sini. Mungkin kalau dirasa kurang cukup, nanti kita akan kembali ke WhatsApp grup ya untuk kuis, karena waktu mungkin kiranya masih sisa 13 menitan. Mungkin cukuplah nanti satu soal kuis. Oke. Oke, jika dirasa cukup, kakak akan mengembalikan. Nanti kita kembali ke WhatsApp group untuk sekedar kuis, dan nanti juga penutupnya bisa saya sampaikan sekalian. Oke, terima kasih kepada kalian semuanya. Ada salah, ada khilaf. Saya mohon maaf. Ya. Kemudian ya, ada satu lagi yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada latihan soal sedikit ya buat kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian bisa grup lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya suaranya muncul ini. Bisa menyimak lagi ya.